banget. Ini mah beasiswa Turki. Aku lagi nyari tahu nih tentang negaranya. Ternyata Turki itu luar biasa banget ya. Dari segi sejarahnya sampai bentuk negara. Wah, ternyata menarik banget nih. Kalau gitu aku bakal cari tentang beberapa berita boleh. Lagi pada ngomongin apa nih? Lagi ngomongin beasiswa Turki. Oh, Turki ini. Gue tahu loh, kita strategisnya kan itu sangat strategis di antara Asia dan Eropa. Ya, yang mana? Dan jangan lupa sistem pemerintahnya juga keren, karena masih ada sejarah Utsmaniyah yang masih kerasa. Betul. Tahu nggak sih? Itu karena sejarahnya ada, tapi juga terkenal dengan peran modernnya juga di dunia. Dari segi pariwisata, bahkan dari segi teknologi yang canggih loh. Wah, makin semangat nih buat belajar lebih jauh tentang Turki. Gimana kalau kita bikin video tentang Turki? Oke? Boleh. Jadi lebih paham dan menginspirasi. Boleh. Ya, langsung aja kita tag videonya ya. Oke. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Rani Lutfia dengan NPM 24210200089. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai sejarah berdirinya negara Turki. Marhaba teman-teman, selamat datang di Istanbul, kota yang memadukan sejarah dan keajaiban. Tempat ini adalah jantung Turki, negara yang menyimpan perjalanan panjang peradaban manusia. Disinilah timur bertemu barat dan tradisi bertemu modernitas. Hari ini saya akan mengajak kalian menelusuri kisah panjang Turki, mulai dari peradaban kuno hingga era modern. Mari kita mulai perjalanan ini. Oke, sejarah singkat negara Turki. Turki pada masa prasejarah dikenal sebagai Anatolia, letak strategis di antara Asia dan Eropa, menjadikannya pusat perdagangan sejak zaman dahulu. Wilayah ini dikuasai oleh Kekaisaran Anatolia yang sebelumnya berada di bawah Kesultanan Rom. Setelah dinasti Seljuk runtuh, Anatolia terpecah menjadi negara-negara kecil. Salah satu pemimpin besar adalah Osman 1258 sampai dengan 1326. Pendiri Kesultanan Utsmaniyah pada tahun 1299. Pada awal berdirinya, Osman dan pasukannya Ghazi berperang melawan Mongol dan Seljuk. Wilayah Kesultanan Utsmaniyah berkembang pesat dengan ibu kota yang berpindah dari Sogut ke Bursa, Adrianopel hingga Konstantinopel. Pada tahun 1453, Sultan Mehmed II berhasil menaklukkan Konstantinopel yang kemudian dinamai dengan Istanbul. Kesultanan Utsmaniyah mencapai puncak kejayaan pada abad ke-16 di bawah Sultan Sulaiman Agung dengan wilayah yang mencakup sebagian besar Eropa, Asia, dan Afrika. Namun kemunduran mulai terjadi pada abad ke-18 akibat kekalahan dalam perang melawan Rusia dan Austria. Pada awal abad ke-20, gerakan nasionalis Turki dipimpin oleh Mustafa Kemal Pasha atau Atatürk yang menggulingkan Kesultanan Utsmaniyah. Kesultanan dibubarkan pada 1 November 1922 dan Republik Turki resmi berdiri pada 29 Oktober 1923 dengan Mustafa Kemal sebagai presiden pertama. Mustafa Kemal menerapkan modernisasi besar-besaran dengan menerapkan sistem sekuler, mengganti huruf Arab dengan alfabet Latin, dan meningkatkan hak wanita. Atas jasanya, ia dikenal sebagai Bapak Bangsa Turki. Setelah Perang Dunia II, hubungan Turki dengan Barat menguat, meskipun sempat terganggu oleh konflik dengan Yunani terkait Siprus. Hingga kini, meskipun mayoritasnya penduduk Muslim,
Turki tetap menerapkan sistem pemerintahan sekuler. Saat ini Turki dipimpin oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkullah Putri Ardiningrum dengan NPM 2421020228. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jumlah populasi dan bentuk pemerintahan negara Turki. Baik, untuk jumlah penduduk Turki saat ini adalah 87.555.456 jiwa per Selasa 19 November 2024 berdasarkan dari data terkini Perserikatan Bangsa-Bangsa. Populasi Turki tahun 2024 diperkirakan mencapai 87.473.805 orang pada pertengahan tahun. Populasi Turki setara dengan 1,07% dari total populasi di dunia. Turki menempati peringkat ke-18 dalam daftar negara berdasarkan populasi. Kepadatan penduduk Turki adalah 114 per kilometer persegi. Usia rata-rata di Turki adalah 33 tahun. Mayoritas penduduk Turki termasuk dalam kelompok ras Kaukasoid yang mencakup orang Turki, Kurdi, Arab, dan Kaukasus. Turki memiliki beberapa suku yang unik, antara lain suku Turkmen, suku Yoruk, suku Kurdi, suku Laz, dan suku Cherkes. Turki dihuni oleh berbagai kelompok etnik. Beberapa yang utama adalah Turki, Kurdi, Arab, Laz, Zaza, Armenia, Circassian, Yuni, Yahudi, Sephardim, Bosniak, dan Albania. Turki merupakan negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik konstitusional dan demokrasi perwakilan presidensial. Dalam sistem pemerintahan Turki, kekuasaan dibagi antara presiden, parlemen, dan badan penegak hukum. Presiden Turki sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Perdana Menteri dipilih oleh parlemen melalui mosi percaya. Majelis Agung Nasional Turki merupakan parlemen unikameral yang memegang kekuasaan legislatif. Mahkamah Agung Konstitusi bertugas memastikan keputusan dan hukum sesuai dengan konstitusi. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Felix Desdopa dengan NPM 2421020127. Di sini saya akan menjelaskan wilayah geografi dan bentuk pemerintahan. Nah, untuk wilayah Turki terletak di antara dua benua, yaitu Eropa dan Asia. Dan luasnya 783.562 km. Negara Turki memiliki batas negara, yaitu ada negara Yunani, Bulgaria, Rusia, Georgia, Siprus, dan Suriah. Dan memiliki negara tetangga, yaitu ada Siprus, Suriah, Irak, Iran, Armenia, Georgia, Bulgaria, dan Yunani. Untuk bentuk pemerintahan Turki, Turki adalah negara demokrasi perwakilan presidensial dan negara republik konstitusional dalam sistem multipartai majemuk, di mana presiden, kepala negara, dan kepala pemerintahan, parlemen, dan badan yudikatif berbagi kekuasaan yang dicadangkan untuk pemerintah nasional. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Ali Bimayu dengan NPM 2421020079. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengakuan sistem pemerintahan Turki. Turki adalah negara yang memiliki sejarah panjang dan kaya, menjadi penghubung antara dua benua besar, Asia dan Eropa, dengan ibu kota di Antakara dan kota Inkonisnya. Istanbul, Turki sering disebut sebagai jembatan peradaban. Dalam sejarah modern, Turki mendapatkan pengakuan sebagai sebuah negara pada tahun 1923 melalui proklamasi Republik oleh Mustafa Kemal Atatürk, dikenal sebagai Bapak Bangsa Turki. Sebagai republik parlementer, pada awalnya Turki kini mengadopsi sistem pemerintahan presidensial sejak referendum konstitusi tahun 2017. Sistem ini memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada presiden
sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintah. Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat untuk masa jabatan 5 tahun, memiliki wewenang eksekutif penuh, termasuk menunjuk materi dan menguasai jalanan pemerintah. Turki menganut prinsip-prinsip demokrasi, sekulerisme, dan supremasi hukum sebagai diatur dalam Konstitusi 1982. Meskipun mayoritas beragama Islam, konstitusi menjamin kebebasan beragama dan misalnya urusan agama dari pemerintahan. Hal ini menjadi Turki unik di antara negara-negara lain di kawasan Timur Tengah. Dengan posisi strategisnya, Turki memainkan peran penting dalam geopolitik global, baik sebagai anggota NATO maupun dalam hubungannya dengan Uni Eropa meski prosesnya keanggotaannya belum mencapai kesepakatan final. Pengakuan internasional terhadap Turki sebagai kekuatan regional sebagai menegaskan perannya yang signifikan di dunia modern. Sistem pemerintahan Turki yang terus berkembang didukung oleh sejarahnya yang kuat, menjadikan salah satu negaranya dengan pengaruh besar, baik di kawasan dunia maupun internasional. Mungkin itu saja sistem pemerintahan Turki. Terima kasih. Halo semua, perkenalkan nama saya Purnawira Bagus Pratama dengan NPM 2421020194. Di sini saya akan menjelaskan tentang keunikan Turki dan peran modern di dunia. Oke, lanjut. 1. Negara yang terletak di antara dua benua. Istanbul adalah kota terbesar di Turki, yang unik karena terletak di antara Eropa dan Asia, dipisahkan oleh Selat Bosporus. Karena ini menjadikan Istanbul satu-satunya kota di dunia yang terletak di antara dua benua. 2. Sinterklas berasal dari Turki, bermula dari kisah Nikolai yang rendah hati, suka menolong, dan tinggal di kota Patara, Turki. Berkat kebaikan dari Nikolai itu dipanggil orang suci, yang menjadi cikal bakal kisah Sinterklas yang menyebar ke seluruh Eropa. Lalu ada yang ketiga nih. Yang ketiga adalah tulip berasal dari Turki. Kita semua tahu kalau tulip adalah ikon dari negara Belanda. Tetapi kalian tahu nggak sih, sebenarnya tulip itu berasal dari Turki. Pada era Kekaisaran Ottoman, para pedagang pembeli Belanda datang ke Turki. Nah, pada saat itu Turki itu sedang melakukan budidaya bunga tulip. Lalu para orang-orang Belanda tertarik. Lalu mereka membawa bunga tulip itu ke kota Amsterdam, yaitu ibu kota dari kota Belanda. Nah, pada abad ke-16, dan mulai mereka membudidayakan di Belanda sampai menjadi ikon negara Belanda. Nah, lalu ada yang keempat. Nah, keempat itu dia pernah memiliki salah satu benteng terkuat di dunia. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Turki memiliki benteng terkuat di dunia yang memiliki 3 lapis benteng. Bahkan Mongol pun tidak dapat menembus benteng ini dan menjadi perhatian pusat dunia. Namun dapat diruntuhkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Itu pun dalam waktu 50 hari. Nah, yang kelima, masyarakat gemar minum teh. Jadi, hampir 96% orang Turki sangat gemar meminum teh dan menjadi pengganti kopi di pagi hari. Ya, minimal sehari 1 gelas kopi. 1 gelas kopi. Yang masyarakat seperti orang Inggris gitu. Nah, lalu ada peran modern Turki. Dalam diplomasi politik, Turki merupakan anggota penting dari NATO sejak 1952 yang menjadi penghubung antara Eropa dan Timur Tengah. Menjadikan Turki memiliki peran penting sebagai penyumbang isu-isu dari konflik Suriah, pengungsi serta negosiasi antara pihak Timur Tengah, dan Turki aktif dalam organisasi dunia. Kedua, ekonomi. Turki merupakan salah satu negara yang memiliki ekonomi terbesar di dunia. Turki memiliki peran besar dalam perdagangan internasional karena letak strategis yang merupakan jalur perdagangan dan penghubung Eropa dan Timur Tengah, yang meningkatkan relevansi ekonomi dan geopolitik Turki dalam energi. Ketiga, militer. Turki memiliki militer yang salah satunya terbesar di dunia, yang memegang stabilitas di dalam kawasan, terutama sebagai anggota NATO. Turki terlibat dalam operasi militer di Timur Tengah serta menangani kelompok teroris seperti ISIS dan PKK. Lalu yang keempat, negara pengungsi.
Di sini bukan berarti Turki negara pengungsi, tapi Turki adalah negara yang menampung jutaan pengungsi terutama dari Suriah dan menjadikan negara penerima pengungsi terbesar di dunia. Dan Turki terlibat dalam satu bantuan kemanusiaan di berbagai negara, khususnya Timur Tengah dan Afrika. Lalu yang kelima, hubungan dengan Uni Eropa dan Amerika. Meskipun Turki memiliki hubungan yang kuat dengan negara barat, terutama di NATO, namun terkadang hubungan mereka mengalami ketegangan, terutama dalam hubungan dalam HAM, kebijakan luar negeri, dan situasi dalam negeri. Namun karena Turki merupakan mitra penting, jadinya konflik ini tidak berlangsung dengan lama. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Turki bukan hanya sekadar negara, Ia adalah penghubung masa lalu dan masa depan. Negara di persimpangan. Sejarah dan inovasi. Slebeu itu namanya. Body, I'm an icon, and my girl about a 10. I should fuck her in the Benz.